Jemaat Rantepao. Poin yang berikut bahwa jadwal perayaan Natal dan pelayanan pemberkatan perkawinan dalam wilayah Jemaat Rantepao pada bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari melihat dalam warta jemaat. Yang berikut informasi dari Panitia Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Jemaat Rantepao, bahwa yang pertama diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 dan Kamis 1 Januari 2026. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Yang ketiga, diadakan pencarian dana oleh Seksi Usaha Dana dengan aksi kalender tahun 2026. Poin yang berikut, pundi khusus pundi 4. Pundi khusus pundi 4 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 7 Desember 2025. Ini diperuntukkan kepada korban bencana alam di Sumatera dan Aceh dalam setiap jam ibadah tersebut. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Yang berikut, poin yang berikut yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pada hari ini akan dilaksanakan pengutusan pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI Cabang Tanah Toraja, Cabang Toraja Utara, dan Cabang Palopo dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 Desember 2025 dalam ibadah jemaat pada jam ini. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang berikut tambahan warta jemaat bahwa ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Polina Pindan atau nenek dari Ibu Nita Paranduk, anggota jemaat Rantepao kelompok 7A, akan dimulai pada hari Senin 8 Desember 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 di Tagari. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat Rantepao. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam bagi kita semua. Kita meyakini bahwa kasih karunia Allah menghimpunkan kita dalam ibadah pada saat ini. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua, sekaligus mensyukuri hari ulang tahun yang ke-59 Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Dalam suasana sukacita, kita menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa dalam menjalani realitas hidup yang diwarnai pergumulan, kerapuhan, dan berbagai ketidakpastian, oleh iman kita memiliki pengharapan kepada Taruk Isai. Marilah menaikkan pujian kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Kau yang lama dinantikan.
dan Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu, kasih karunia dan damai sejahtera memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita membuka Mazmur Pujian. Mazmur 72 ayat 1 sampai 7 dan ayat 18 sampai 19. Mazmur 72 ayat 1 sampai 7 dan ayat 18 sampai 19. Kita baca secara responsoris. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan Kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Menolong orang-orang miskin. Tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umur-Mu selama ada matahari. Dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada yang gula. Ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Amin. Ya, Amin. O puang kamasei tudatu. Saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu Advent yang kedua ini, kita diingatkan tentang penantian dan tentang pengharapan kepada Taruk Isai, yaitu Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia ini, sehingga kita menaruh pengharapan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kerendahan hati, mari kita mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan, sepatutnya kami menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus, Sang Taruk Isai. Namun seringkali kami justru menaruh harap pada diri sendiri, harta kami, dan kekuatan-kekuatan lain. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kami
Bapak Ibu, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk ke dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Mazmur 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Sambil pun di persembahan jalankan, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur.
Ya, Bapak Ibu, di dalam persekutuan kita dalam ibadah ini ada natura yang disiapkan oleh warga jemaat sebagai persembahan syukur. Kita akan uangkan sekarang. Tatawai 50 bandar, 50 pisan punti tangkuga satong toy misa sangiteng rete 50 100 pisan 100 penduan 100 pentalun. Ya, napasule Bapak tama ladi tole diuangkan. Tapi manuk modolo. Ako pati punti. Untuk PPGT ada. Ya, PPGT 100 pisan. 100 penduan. Pira? 500. 500 pentalun. Jarang-jarang kutiri torayam ngaragete gogos. Pira? 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun. Lagi saudara. Hindi pa. 100 lah. 100 pisan. Penduan. 100 penduan. 500 pentalun. Hindi pa. 100. Pira? 500. Pisan. 500 penduan. Pentalun. Dako apa na alijo konsistori. Ya, di kola ko kita sonasang kurisu manga tu pada nal katang. Yo, tabe. Ya te bunting na. Domi ko misyaba magasa te. Pirangin na to? 500. 50 yo, tabe. 50 pisan penduan. 100. 500 pentalun. Ya, kurus semangat laku kita selanasang. Kembali. 50. Takwa koya te punti membaka. 50. Ya mau didaka to. Pira? 1 juta. 1 juta. Pentalun. Kembali. Kurus semangat na persembahkan sule. Pira mo? 500 nginala. 500. Penduan 500. Pentalun. Ya. Ya te punti keberkatantongan lako warga jemaat. Ya. Pira mo? Tabe pemandu-mandu sawa taru-taru sampu mukan teh. Pira mo? 100 pisan. 100 pentalun. Ta amna sules sama. Sabar ako ni tulamaleng pa. Ya aku semangat.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang luar biasa dalam segala segi kehidupan kami. Nyata Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau telah memberikan kami waktu, kesempatan untuk menghimpunkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan syukur yang Engkau berkati agar dapat dipergunakan demi kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di lingkup gereja Toraja. Bapa di surga yang masih ada pada kami, Engkau berkati, ajar kami untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Dalam anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta, Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ya, setelah kita menyiapkan bacaan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu terbentang di depan kita, dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, dan pada Minggu Advent yang kedua ini, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu boleh datang mempersekutukan diri melalui ibadah hari Minggu ini, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami menjadi pendengar yang baik, agar setiap benih firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi bahagian kami, dan teristimewa hamba-Mu yang Kau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, karuniakan hikmat supaya dengan kemampuan boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas
di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Di antara dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 sampai ayat 13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk memuliakan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Injil Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah,
sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentu pada pagi yang indah ini kita bersyukur kita boleh dikumpulkan lagi untuk beribadah pada hari Minggu, Minggu Advent yang kedua ini. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, pengharapan kepada Taruk Isai. Ma'ranuanan lako tarukna Isai. Pengharapan. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua orang atau khusus kita yang hadir, kita semua pasti punya harapan dalam kehidupan kita. Sebab kalau misalnya ada di antara kita yang tidak punya lagi harapan, ya kalau boleh saya katakan percuma kita hidup. Hidup kita tidak pernah luput dari harapan-harapan. Biasa kita mendengar orang mengatakan bahwa pemuda adalah harapan gereja, keluarga, bangsa dan negara. Dan itu selalu kita dengar beberapa di antara senior-senior pemuda yang hadir dalam ibadah ini. Saya sering dengar dalam pembinaan-pembinaan kepada pemuda bahwa pemuda adalah harapan keluarga, gereja dan masyarakat. Atau biasa juga kita dengar bahwa pemuda adalah harapan pemudi. Oh, anak muda, ada anak muda di sini. Tongara kato. Iya. Dan pemudi adalah harapan pemuda.
Ya, karena tidak mungkin ada pemuda yang mau supaya pasangannya nanti lansia. Ya, sabak anak kodu untuk kianun, nah nenek muna. Ya, iya atau bagaimana? Kecuali kalau mau dipanggil bapak tua. Nah, jadi memang kita semua ini punya harapan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Semua kita dalam keluarga kita merindukan supaya kita bahagia. Semua kita orang tua yang hadir pada saat ini, bahkan semua orang tua merindukan supaya anak-anaknya atau cucu-cucunya menjadi orang yang sukses. Kalau pergi kuliah di Makassar atau ke Jawa atau ke tempat lain, dengan harapan supaya kembali tamat, kembali selesai, kembali dengan ijazah dan cepat bekerja. Semua kita yang hadir di sini merindukan supaya kita panjang umur. Tidak ada di antara kita di sini yang merindukan supaya umur kita pendek. Kita mau supaya umur panjang. Beberapa lansia di Jemaat Rantepao saya kunjungi ketika berulang tahun, mereka mengatakan, Pak Pendeta, ya mi pas sambayangan nak dak mau impalakuan nak panjang umur mo. Kenapa itu di kampung sama tua? Nah, kau mintakan saya sama Tuhan supaya saya sehat-sehat dan saya berhikmat kina. Itu yang dia katakan, mintakan saya kesehatan, mintakan saya hikmat supaya saya berhikmat menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Dalam Alkitab ada banyak orang yang bernama Yohanes. Kalau kita memperhatikan sejenak atau ke belakang tentang Yohanes Pembaptis, siapa dia? Sebenarnya dia lahir dalam sebuah keluarga ketika harapan sudah pupus. Tidak ada lagi harapan kepada Imam Zakaria bahwa dia akan punya anak lagi. Tidak ada harapan dari istrinya Pak Zakaria yaitu Elisabeth bahwa dia akan punya anak lagi. Oleh karena dia sudah lansia, dia sudah lanjut usia. Itu manusia. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia adalah sesuatu yang mustahil, adalah sesuatu yang sulit. Tapi karena Tuhan menyatakan kuasanya dan kemurahannya, lalu kemudian Ibu Elisabeth mengandung dalam usia lanjut. Malahan ketika Ibu Elisabeth sementara mengandung, karena pasti dia malu-malu sebagai seorang lansia. Lalu dalam Alkitab dikatakan bahwa dia tinggal di rumah menyembunyikan dirinya selama 5 bulan. Nanti setelah datang kunjungan sanaknya yaitu Maria, setelah mendengar berita bahwa dia akan mengandung juga, sekalipun bukan melalui perbuatan laki-laki, tapi karena kuasa Roh Kudus, dan dengan sukacita dia mengunjungi sanaknya karena dia mendapat informasi dari malaikat Gabriel bahwa si Elisabeth yang disebut si mandul itu sekarang sementara mengandung dan sekarang memasuki bulan yang ke-6. Lalu kemudian dikunjungi oleh si Maria. Mereka dengan penuh sukacita. Mana itu setelah 6 bulan tasuk lambe banu tu Maria. Si Elisabeth. Sabak nakuah luar biasa ya boleh apa ini dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak yang dilahirkan oleh Ibu Elisabeth dan Pak Imam Zakaria, dia dikenal sebagai pelopor datangnya Mesias atau taruknya Isai. Dia adalah pelopor, dia adalah pendahulu, dia adalah orang yang diutus dalam rangka untuk menyampaikan tentang raja yang besar, raja yang agung dari taruknya Isai, yaitu Yesus yang akan datang. Jadi dia adalah pendahulu, dia adalah pelopor, dia adalah utusan. Dan sebagai utusan, dia menyampaikan dengan suara lantang melalui khotbahnya di padang yang terbuka, di padang gurun. Dia menyampaikan kepada semua orang yang datang dari berbagai tempat supaya bertobatlah,
Itu pokok penekanan utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bagi semua yang datang. Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dosa adalah penghambat, adalah penghalang untuk bisa menyambut kedatangan Sang Raja Agung itu. Dosa adalah penghambat berkat. Dosa adalah penghambat untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi inti pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis adalah pertobatan bagi orang-orang yang mempersiapkan diri sehubungan kedatangan Taruk Isa itu, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam bacaan kita ada banyak orang yang datang di padang gurun. Dari Yerusalem lah, dari Yudea lah, dari sekitar Yordan. Banyak orang yang datang. Tujuan mereka datang adalah dalam rangka untuk mendengarkan firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ternyata orang Farisi dan orang Saduki, mereka juga tidak mau ketinggalan, yang selama ini mereka adalah kelompok-kelompok yang dikenal sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang banyak bersandiwara. Memang tidak bisa dipungkiri orang Farisi itu banyak menguasai tentang kitab suci, khususnya 5 kitab Musa. Orang Saduki memang tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka adalah orang yang pintar, adalah orang intelektual, tapi sesuatu yang tidak masuk di akal pikiran mereka, mereka tidak mau terima. Makanya orang Saduki datang kepada Yesus tentang kebangkitan orang mati. Dia bersoal masalah bagaimana kalau 7 orang 7 laki-laki ya memperistri seorang perempuan sebagai konsekuensi dari perkawinan ipar, lalu tidak ada anaknya, yang 7 ini mati, perempuan itu juga mati, siapa nanti pasangannya di dunia akhirat? Mereka mau menjebak Yesus. Tapi Yesus katakan, kamu salah, kamu bodoh. Masalah kawin-mawin bukan lagi urusan di dunia akhirat, itu hanya urusan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam ibadah ini, juga kita belajar dari situ bahwa ternyata urusan kawin-mawin itu hanya urusan di dalam dunia, bukan lagi urusan di dunia akhirat. Berbeda dengan orang lain yang mengatakan bahwa nanti di sana kita disiapkan bidadari berapa ya? Ada 7, ada 700. Ya, itu untuk laki-laki disiapkan bidadari sekian. Ya, untuk perempuan disiapkan juga pangeran-pangeran ganteng. Saya pikir-pikir, saya ini sudah beristri, satu saja istri. Kadangkala saya tidak mampu urus, memenuhi tuntutan. Apalagi kalau sudah 2, apalagi kalau sudah. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang 2 istrinya, adakah? Ya, tapi itu urusan lain ya. Yang kita mau katakan di sini adalah orang Saduki yang Yesus mau luruskan pemahamannya supaya jangan hubung-hubungkan masalah di dunia dengan di akhirat itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka datang untuk meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, persyaratan utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa bertobatlah lalu kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis tidak serta-merta bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah bertobat? Yohanes Pembaptis tidak serta-merta langsung membaptis mereka, tapi Yohanes Pembaptis memberikan teguran yang keras. Memberikan teguran yang keras. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Ular beludak, yang dalam bahasa Toraya, batina ular arame, ya, tangnya ular balu, nasanga Toraya. Toh? Ular arame teh, ular makancang liu teh. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan ular beludak itu
adalah ular yang sangat berbahaya di padang gurun. Saya baca di beberapa bahagian bahwa ternyata ular beludak itu biasanya kalau mereka aman-aman, mereka menggulung dirinya begini. Tapi kalau ular beludak itu dalam rangka untuk memangsa, naik te tudiona kalena, lalu kemudian setelah mendapatkan yang dimangsa itu, lalu kemudian pokoknya bagaimana berputar di situ sehingga si mangsa itu, si musuh itu yang telah didapatkannya itu tidak bisa lagi keluar, lalu kemudian dengan aman untuk menggigitnya. Bayangkan kalau orang Farisi dan orang Saduki oleh Yohanes Pembaptis dengan suara yang keras, dengan teguran yang lantang, mereka diidentikan dengan ular beludak, ular yang sangat berbahaya. Itu berarti bahwa orang-orang Saduki ini, orang-orang Farisi ini dalam kehidupan bersama adalah orang yang sangat berbahaya. Kalau demikian bagaimana dengan kita semua? Adakah orang yang di sekitar kita yang mungkin sama dengan hal itu, yang bisa diberikan teguran yang keras oleh karena mereka adalah orang-orang yang berbahaya? Saya melihat dalam YouTube ketika Pak Ketua Sinode berkhotbah menyampaikan tentang masalah judi dan banyak orang mengomentarinya. Saya katakan sebenarnya banyak orang memang tidak mau ditegur. Tidak mau ditegur dosanya, padahal mereka tidak dipaksa. Sama halnya dengan kita sebagai warga jemaat yang hadir sekarang ini. Kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan teguran yang keras. Bahkan mestinya juga kita semua harus menegur diri kita sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sebagai orang tua tidak bertindak dengan baik dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada semua orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, syarat utama adalah pertobatan. Karena dosa itu menghambat, dosa itu adalah penghalang, yaitu dosa sia kasalan narompo tudiona pak kaborona puang matua lako kaleta. Dosa itu adalah penghalang datangnya sukacita kepada kita sekalian. Pertobatan itu menghasilkan buah yang baik. Dan jika tidak bertobat, dikatakan dalam bacaan kita bagaikan pohon yang tidak berbuah, lalu kemudian itu harus ditebang, lalu kemudian dibuang ke dalam api untuk dibakar, oleh karena tidak ada gunanya. Karena itu semua bentuk dosa harus ditinggalkan. Dosa kesombongan, dosa kekerasan hati, dosa oleh karena narkoba, dosa oleh karena pergaulan bebas, dosa oleh karena judi. Kalau kita berbicara tentang narkoba, daerah kita Toraja ini salah satu daerah yang rupanya dikenal ada begitu banyak narkoba yang diedarkan. Mungkin ada di antara kita di sini yang sudah pernah menjadi pengedar atau yang sudah pernah menjadi pelaku. Bayangkan, ya tuh ketagihan mode narkoba belek-belek. Oh, biasa lesek-lesek bang adek matanna. Padahal menitulis lesek matanin dete. Batu biasa duka adek lembok bang elokna. Padahal duka menitu lembok elokna dete mi langsung mau bisa masalah dari mamaannya dulu. Mangiden tu mama ana. Nata enakan nak pangiden na lembok adek elokna piato. Oh. Ya duka na lesek-lesek bang matanna mungkin denakan mata tinggi jadi dangkila mi langsung lakukan narkoba. Yang saya mau katakan, orang yang mengkonsumsi narkoba belum ada di antara mereka yang mengatakan saya bangga karena saya telah mengkonsumsi narkoba. Banyak yang menyesal, harus direhabilitasi. Itu pun tidak bisa pulih secara total. Apalagi kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi pengedar, mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Sudah terkuras kantongnya, duitnya, merusak lagi dirinya karena ini, ya. Jadi hentikan cara-cara seperti itu, merusak generasi kita, bukan hanya generasi muda tapi termasuk juga kita sebagai generasi tua. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, atau tidak dapat dipungkiri ada banyak orang yang sering menyombongkan diri oleh karena kelebihan-kelebihannya.
Makanya Yohanes Pembaptis menegur orang-orang Farisi dan orang Saduki yang memang latar belakang orang Yahudi, yang memang adalah keturunan Abraham. Ya, Yohanes Pembaptis katakan, oh jangan kamu kira karena kamu ini adalah turunannya Abraham. Kalau Tuhan mau batu-batu ini, dari batu-batu ini Tuhan bisa menjadikan anak-anak untuk Abraham. Kalau turunannya Abraham itu tidak beres, karena mereka sudah menyombongkan mengenai statusnya. Tidak dapat kita pungkiri banyak juga orang menyombongkan statusnya, status sosialnya, kedudukannya, kekayaannya, kepintarannya. Jangan bos, semua itu hanya sementara. Jabatan itu hanya titipan. Jabatan itu dititip kepada kita dalam rangka untuk berkarya untuk orang lain. Tapi kalau besok lusa kita tidak mampu lagi, ya songkok disipalelian nih bos. Tidak boleh dipakai sombong. Misalnya kalau saya sekarang sebagai pejabat lah, ya pejabat gereja aman. Saya sudah 30 tahun jadi pejabat gereja sebagai pendeta. Banyak bapak ibu di sini yang mungkin sudah 40 tahun jadi pejabat gereja, ya. Itu pejabat gereja, tapi kusangat siapa itu sombong karena jabatan gerejawi. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menentukan ialah untuk menyambut kedatangan Sang Taruk Isai, yaitu Yesus Kristus, adalah dengan bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Kita semua yang hadir di sini tidak ada yang luput dari berbagai bentuk dosa dalam kehidupan kita, siapapun kita. Kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus kakak-kakak kaleta atau melakukan sensura morum supaya kita meninggalkan dosa-dosa itu agar tidak menghalangi kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Apalagi dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini. Minggu lalu kita sudah diajak untuk bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan masyarakat kita, mempersiapkan jemaat di mana kita berada, mempersiapkan masyarakat kita. Yang terutama adalah hati kita yang harus kita persiapkan supaya dengan penuh sukacita kita boleh berjumpa dan bersekutu dengan Kristus, teristimewa merayakan hari kelahirannya. Sekarang juga kita masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-59. PWGT salah satu OIG yang eksis dalam Gereja Toraja. Telah menjadi berkat yang luar biasa. Pada ibadah ulang tahun yang dilakukan beberapa hari yang lalu saya katakan, saya amati dalam setiap jemaat, di mana OIG PWGT itu maju, itu adalah jemaat yang maju. Ya. Kalau misalnya kami PKB yang baru berusia, pirang tahun PKB? 17 tahun. Ya. Kenal anak muda teh sebenarnya lasi pempiran-piran pakai kami menggiri jotok kaca, toh? Ya, menggiri-giri banget pikir kita. Seolah-olah kurang pede pikir kita tasuk ki, mula tasuk mikir menggiri pikir. Saya baca dalam medsos. Nah, Pak dan Pontasik da apa mituntuk bang ibu datu PKB, muda mena pokok upa bembang pi kesempatan dolo na miolio libang. Oh, kuka melo du kayak tu dan Pak dan Pengotasi gitu ya. Nah, aku bembang pi kesempatan dolo na miolio memberi semangat kepada anak sekolah minggu, memberi semangat kepada PPGT, memberi semangat kepada ibu-ibu PWGT supaya PWGT tetap jaya, dan PWGT memang jaya. Sudah menjadi berkat yang luar biasa dalam Gereja Toraja, bahkan dalam masyarakat. Kalau PKB baru berumur 17 tahun, sebelum PKB pun lahir, kaum bapak dalam Gereja Toraja dan dalam masyarakat sudah menjadi berkat yang luar biasa. Yari na dibentuk tu IG PKB kumua, na den ruang na si pak kada-kada tu kaum bapak supaya dak narangi bangi baine, dak narangi bangi pia susir itu. Yan na dikuaki prana PKB, tapi na lahir tu IG PKB. PKB sudah luar biasa dalam banyak hal di berbagai segi. Nah karena itu PWGT ya ulang tahun ke 59 ya terus menjadi perenungan bagi PWGT sudah sampai sejauh mana mereka telah menjadi berkat yang luar biasa dalam keluarga, gereja dan dalam masyarakat.
Nah, hari ini juga ya akan dilangsungkan pengutusan kepada ya pengurus Badan Kerjasama ya PGI dengan GMKI cabang Toraja, cabang Tanah Toraja dan cabang Palopo dalam rangka untuk melaksanakan tugas pelayanan bagi gereja dan bagi masyarakat. Ya. Ketika mereka diutus, mereka menyadari bahwa mereka akan melangkahkan kaki dan melaksanakan pelayanan bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Tuhan yang memperkenankan mereka. Dan lembaga-lembaga seperti ini adalah sebuah lembaga kebersamaan gereja-gereja atau lembaga oikumene yang kita harapkan supaya kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, bukan hanya dalam gereja. Karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Badan Kerjasama GMKI dan dari Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara dan Palopo, harapan kami melalui pengutusan pada saat ini kiranya sungguh-sungguh terus juga mengumandangkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, khususnya sebagai orang-orang yang percaya, supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini terus menjadi garam dan terang atau menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh Tuhan, oleh sesama manusia dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Bahwa harapan kita sesungguhnya telah terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Taruk Isai. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kedatangannya ke dalam dunia akan kita syukuri melalui perayaan Natal yang sementara kita persiapkan. Kiranya semua persiapan kita diberkati oleh Tuhan, dan perayaan yang kita lakukan nantinya menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita sementara menantikan kedatangan Kristus kembali, sebagaimana Dia berjanji, "Aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu, dan setelah tempat itu siap, Aku akan kembali, supaya di mana Aku berada, di situ pun juga kamu berada." Mari saudara-saudara, kita terus mempersiapkan hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita, demi hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan, tibalah saatnya pada acara simbolisasi HUT ke-59 PWGT.
kita akan menyalakan lilin ulang tahun. Mohon izin Pak Pendeta turun ke kue yang ada disiapkan depan. By grace alone, hanya karena anugerahnya PWGT boleh melangkah dalam pelayanannya sepanjang 59 tahun. Oleh karena itu mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan meniup lilin ulang tahun. Saya mengundang dengan kasih Ibu Mudaril Rantai Tondok sebagai perwakilan PWGT. Kemudian dari PKB saya mohon kesediaan Bapak Dawenan untuk mendampingi pendeta di sana. Dari PPGT ada Kak Reksi. Kemudian dari sekolah minggu ada cucu Bapak Pendeta. Dari sekolah minggu boleh? Iya, terima kasih Nak. Yang berikutnya dari lansia kami mohon kesediaan Ibu Dina Rundu Padang. Dan bukan kebetulan pada siang hari ini ada pelantikan pengurus BKS GMKI yang akan dilantik nanti. Kami mohon kesediaan ketua umumnya untuk boleh mendampingi dan mendoakan. Ya, kita akan PPGT, belum ada ya PPGT? Ada yang mewakili PPGT? Oh iya, silakan. Kita akan menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tolong tiup lilin, nyalakan lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, puji Tuhan, semoga PWGT dalam pelayanan dan misinya senantiasa semangat dan tetap berkarya. Kita masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan himne PWGT. Namamu
Bapak Ibu kembali ke tempat. Demikian simbolisasi ulang tahun PUGT. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, saat ini juga akan dilaksanakan pengutusan pengurus BKS GMKI cabang Toraja, cabang Tanah Toraja, dan cabang Palopo. Oleh Tuhan, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI cabang Toraja, Tanah Toraja, dan cabang Palopo yang pada hari ini akan diutus salah satu lembaga bersama atau lembaga ekumene gereja dalam kiprah pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nama-nama daripada Bapak Ibu yang akan diutus pada saat ini silakan disampaikan oleh pengurus. Struktur personalia pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI yang paling pertama adalah dari Kota Palopo. Ketua Bapak Ishak Pagala SH. Wakil Ketua Dr. Andes Siskia Jama. Sekretaris Roni JC Walalangi. Wakil Sekretaris Christopher Yatmar. Bendahara Stella Eka Putri. Wakil Bendahara Andriani Tandingan SPD. Bidang pengadaan Student Center, Koordinator Pendrik Gesa, Anggota Widianto Hendra Herjanto Jupri. Bidang pengadaan Pendeta Mahasiswa, Koordinator Ade Fadli Sapan Kasih SPD, Anggota Fernando Randa SAN, dan Violen Pabane SPD. Bidang penyedia beasiswa, Dimas Palilingan SH MH, Anggota Ade Putra Yunus, SPD Arthur Kalalia. Struktur personalia pengurus lokal Badan Kerjasama PGI GMKI Tanah Toraja. Ketua Bapak Yohanes Lintin Paimbongan STA MM. Wakil Ketua Pendeta Restu Matande STH MAG. Sekretaris Theophilus Lius Limongan STH MM. Wakil Sekretaris Proponan Yosi MTH. Bendahara Kristina Kansya Tandilino SE MSI. Bidang pengadaan Student Center, Koordinator Pendeta Asher Ilu STH MM. Anggota Bertus Dipe Wantania SPD MH. Alexander Patandian SPD MH. Restu Pondanan SPD. Bidang penyedia Pendeta Mahasiswa, Koordinator Pendeta Okiwenti Kombong MTH. Anggota Pendeta Daud Palilingan STH MM. Pendeta Yusniati Puntu STH. Bidang program penyedia beasiswa, Koordinator Dr. Joni Tapingku MTH. Anggota Marnolius Ledon SPD MH. Yosepina Patulak STH. Restu Tangaka SAG.
struktur personalnya pengurus lokal Badan Kerjasama PGI GMKI Kabupaten Toraja Utara, Ketua Dr. Andus Habel Pongsi Bidang MM, Sekretaris Agustinus, Bendahara Dr. Budi Karoma SPM, Bidang Student Center Suli Matius SH, Anggota Pendeta Yakob Arin Tonapa STH, Herianto Parangan SPD, Bidang Penyedia Pendeta Mahasiswa, Koordinator Pendeta Soleman Alolinggi MSI, Anggota Pendeta Ferry Hendra STH MAG, Pendeta Esti Podang Sakung STH, Bidang Program Penyedia Beasiswa, Koordinator Suli Mastius SH, Anggota Pendeta Yakob Arin Tonapa STH, Arianto Parangan STH. Atas nama pengurus pusat Badan Kerjasama PGI GMKI periode 2024-2029, Firman Jaya Daily, Sonya Helen Sinombar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI dari 3 cabang, yaitu Toraja Utara, Palopo, dan Tanah Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi dan masyarakat. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bahagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, harta milik, serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan ini adalah dalam rangka persekutuan dengan Tuhan yang sesungguhnya adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata dari sidang jemaat Tuhan di sini, bahwa saudara-saudara sungguh-sungguh dengan penuh sukacita melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik, saya silakan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan berdiri semua. Jadi ini dilakukan pengutusan secara kolektif, termasuk yang tidak hadir pada saat ini. Atau mungkin ada perbaikan dulu. Ya, baik, untuk urusan beasiswa untuk cabang Toraja Utara yaitu Dr. Ishak Pasulu MSI, Dr. Franz Robert Bertoni ST MTH, Pendeta Dr. Abraham Seretalu Tanggulungan MTH. Demikian koreksi. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI, baik pada cabang Palopo, cabang Toraja Utara, cabang Tanah Toraja, adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam Alkitab? Apakah saudara-saudara percaya? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas dan kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi,
sesuai dengan kesaksian Alkitab dan aturan dalam gereja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban dari saudara-saudara, maka saya selaku hamba Tuhan akan mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai pengurus Badan Kerjasama PGI, GMKI Cabang Palopo, Cabang Toraja Utara, dan Cabang Tanah Toraja. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan duduk kembali dan jemaat berdiri. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI pada 3 cabang Palopo, Toraja Utara, dan Tanah Toraja. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga kepada saudara-saudara sebagai pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI Cabang Palopo, Toraja Utara, dan Cabang Tanah Toraja yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja dan dalam masyarakat, khususnya dalam lingkungan gereja-gereja sebagai teman sekerja Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena rahmat cinta kasih-Mu lah, sehingga saudara-saudara kami boleh hadir dan menerima pengutusan untuk melayani sebagai teman-teman sekerjamu melalui Badan Kerjasama PGI GMKI Cabang Palopo, Cabang Toraja Utara, dan Cabang Tanah Toraja. Kami sungguh percaya bahwa di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Karuniakan hikmat kepada mereka semua, karuniakan kesehatan yang baik, supaya dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Demikian pun saudara-saudara kami yang berhalangan hadir, Tuhan pun juga terus menolong dan memberkati mereka, supaya boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik bersama-sama sebagai pengurus
untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih ada. Ya, sebelum penandatanganan mungkin ada arahan dari Ketua Umum. Saya persilakan dan pembacaan janji. Yang kami hormati Bapak Pendeta, seluruh majelis, jemaat dan jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam. Yang pertama, kita bahagia dan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, karena kita bisa melaksanakan sebuah kebaktian agung, persekutuan agung dalam ibadah Gereja Toraja. Itu semua karena kasih kuasa Tuhan, apalagi di tengah-tengah Minggu Advent, perayaan PWGT, dan juga ditandai dengan pengutusan, peneguhan, kepengurusan struktur BKS PGI, GMKI, Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara dan Palopo. Itu semua karena kasih kuasa Tuhan, dan secara khusus kami atas nama pengurus pusat BKS PGI GMKI berterima kasih kepada seluruh sivitas Gereja Toraja yang telah menerima kami dan menandai secara simbolik dengan menghadirkan sebuah kebaktian peneguhan dan pengutusan. Dan tadi Bapak Pendeta sudah menjadi simbol kita semua dalam rangka pelantikan BKS PGI GMKI yang ditandai dengan pembacaan SK PP BKS PGI GMKI, sebetulnya dilanjutkan dengan janji jabatan pelayanan dan berita acara pelantikan, tetapi sudah kita berikan itu kepada Bapak Pendeta sebagai simbol kita semua. Yang kedua, dalam rangka untuk memperkuat kualitas gereja dan masyarakat, maka ada 3 hal untuk menjadi catatan kita semua secara bersama-sama. Yang pertama adalah percepatan peningkatan kualitas ideologi, doktrin dan nilai-nilai. Yang kedua, percepatan peningkatan kapasitas kelembagaan gereja dan seluruh ekosistem gereja. Yang ketiga, percepatan peningkatan kualitas kader dan kepemimpinan. Dan inilah 3 hal yang sering disampaikan oleh Jenderal Simatupang dan juga Johannes Leimena, yang sering dikutip oleh Pendeta Anggui Senior, Pendeta Ipe Lambe, dan Dr. Theo Kobong, tokoh-tokoh Gereja Toraja. Maka dalam kerangka itu kita akan mempercepat peningkatan kualitas peran gereja dan masyarakat melalui 3 hal ini. Yang ketiga, maka itulah yang ditangkap oleh PGI beserta seluruh gereja-gereja di Indonesia dan GMKI dengan seluruh sivitas GMKI untuk menghadirkan badan kerjasama PGI GMKI di tingkat nasional dan juga sampai pada tingkat cabang, yaitu untuk menjabarkan, membumikan 3 perspektif tadi. Yang pertama adalah tugas panggilan untuk penyediaan pusat kegiatan mahasiswa atau student center, tetapi tidak sekedar PKM, tapi merupakan epicentrum untuk mempercepat nilai-nilai doktrin, untuk membangun kualitas kader dan kepemimpinan gereja dan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Jadi tidak sekedar bangunan fisik, tapi PKM dalam perspektif PGI dan GMKI adalah epicentrum, pusat pemikiran, pusat pengkaderan gereja dan masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan beasiswa, tidak sekedar secara matematis uang, tapi secara sosiologis itu adalah dalam kerangka untuk memperkuat 3 perspektif tadi. Yang ketiga, demikian juga pengadaan pendeta mahasiswa.
Tidak sekedar pendeta mahasiswa, pendeta kampus, pendeta perguruan tinggi ansih semata, tapi dalam rangka ekosistem itu. Maka dengan demikian kami memohon dukungan dari gereja-gereja, terutama gereja Toraja, gereja-gereja anggota PG dan gereja-gereja Kristen di Sulawesi Selatan, khususnya Toraja Utara dan Palopo, untuk mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas panggilan BKS PGG MKI. Karena sebetulnya BKS tidak menjadi tujuan tapi itu instrumen. Makanya menjadi kepengurusan pengurus pusat BKS PGG MKI di tingkat nasional, ada juga sekretaris umum MPA PGI menjadi wakil ketua bidang pendeta mahasiswa, dan ada juga wakil ketua bidang pengadaan PKM, yaitu mantan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, mantan Kajati Sulawesi Selatan Jan Maringka. Kemudian yang menjadi wakil ketua bidang beasiswa adalah mantan Dirjen Bimas Kristen Profesor Dr. Toms Penturi, mantan Rektor Patimura, dan salah seorang pimpinannya adalah Dr. Herbert Sapan yang telah tadi membacakan SK. Demikian yang boleh kami sampaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Rantepau Toraja Utara. Salam. Sekian dan terima kasih. Silakan saja setelah penandatanganan. Ayo, sudah. Diberi kesempatan kepada paduan suara Jemaat Rantepau untuk menyampaikan pujian.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami, sehingga pada minggu Advent yang kedua ini kami boleh menikmati sukacita bersama melalui ibadah hari Minggu. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan, dan berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, ya Roh Kudus tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu terus menjadi pegangan dan penuntun bagi kami semua. Semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Berkati kami semua. Karuniakan kami kesehatan yang baik, karuniakan hikmat bagi kami semua, supaya kami boleh menjalani hidup anugerah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Berkati anak dan cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan kiranya mengaruniakan semangat dan hikmat agar mereka berjuang mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada banyak rintangan yang diperhadapkan bagi generasi muda kami, tapi kami percaya Engkau lebih berkuasa dan Allah yang dahsyat, yang akan terus menolong dan menuntun anak-anak kami, sehingga berbagai tantangan yang begitu deras dihadapi boleh dilewati dengan kekuatan iman dari Tuhan sendiri. Yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan bagi mereka agar boleh mereka berhasilan karena pertolongan Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, supaya kami boleh mengemban tugas tanggung jawab kami dengan baik. Para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak mampu lagi datang ke gereja, yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersukacita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Rencana perayaan Natal lansia pada hari esok, Tuhan menolong para orang tua kami boleh mempersiapkan diri dengan baik, supaya melalui perayaan yang dilakukan, mereka boleh menikmati sukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ya Bapa kami dalam sorga, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, karuniakan kekuatan, karuniakan hikmat, semangat bagi kami, supaya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Pelayanan sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu, melalui kunjungan-kunjungan keluarga, melalui pemberkatan perkawinan, melalui ibadah penghiburan, dan rencana-rencana pelayanan lainnya, Tuhan menolong kami, supaya kami boleh lakukan dengan baik. Demikian pun juga perayaan Natal bagi anak-anak kami, anak kecil, anak remaja, anak sekolah minggu semua. Tuhan menolong dalam mempersiapkan diri dengan baik, menolong pengurus dan guru-guru sekolah minggu, sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Ya Bapa dalam sorga, banyak keluarga kami yang jauh terpisah, yang rindu datang di kampung halaman untuk perayaan Natal. Tuhan kiranya menghantar dan menuntun mereka dalam rencana mereka masing-masing, supaya mereka boleh pada tiba dan menikmati sukacita bersama dengan keluarga dan kami semua. Bahkan dari tengah-tengah jemaat yang rindu pergi mengunjungi keluarga, Tuhan juga menuntun menyertai
supaya boleh menikmati sukacita bersama dengan sanak keluarga. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit. Bapak Frans Rande, anak kekasih Diego, Ibu Kurniati Galalande, Bapak Matius Sannang, Bapak Diaken John Duma, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Neti Napo Mangiri, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Yohanes LS Rerung, Ibu Emi Talesang, Opa Dea, dan mungkin masih ada yang kami tidak tahu yang sementara sakit. Kami percaya Tuhan mengetahuinya. Biarlah mereka dikaruniai kesembuhan supaya boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini Minggu 7 Desember, Fidelimar, Dedi Moses, David Kadangtiku, Desiana Susana Pelmelei, Yohana Tandilebang, Christian D, Desi Rentung Tandi, dan mungkin masih ada yang kami tidak tahu. Sempurnakan sukacita mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan terus berkati supaya kami boleh menikmati kehidupan bersama dalam bangsa dan negara ini. Saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana dalam kehidupan ini, khususnya dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Aceh. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami di sana. Berkati setiap orang yang mengambil peran dalam meringankan beban mereka, termasuk melalui gereja-gereja dengan menjalankan pundi khusus seperti yang juga dilakukan di jemaat-Mu hari ini. Kiranya semuanya itu boleh menopang saudara-saudara kami sehingga mereka tidak larut di dalam pergumulan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini harapan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bangkit berdiri, menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dengan sukacita dan dalam pengharapan kepada Taruk Isai, yaitu Yesus Kristus. Dalam iman saya menaruh. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada pagi hari ini, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.